Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati dengan NIM 221F10012 dari Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu sipi, ya, tunadaksa jenis sipi. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan ya apa itu tentang definisi tunadaksa, penyebabnya dan apa aja ya tentang tunadaksa. Dan sekarang saya akan menjelaskan tunadaksa jenis sipi, yaitu cerebral palsy. Nah, cerebral palsy itu apa? Nah, cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan, yaitu ketika proses persalinan atau di tahun pertama setelah kelahiran. Gejala cerebral palsy atau lumpuh otak sangat beragam. Nah, pada tingkat paling parah, cerebral palsy dapat menyebabkan kelumpuhan. Nah, penderitaan yang mungkin memerlukan peralatan khusus untuk bisa beraktivitas. Penyakit ini bahkan dapat menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan, jadi sehingga memerlukan perawatan seumur hidup. Cerebral palsy yaitu kerusakan otak ya. Kerusakan otak pada cerebral palsy ini bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan. Namun, ada perawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan fungsi saraf yang mengatur pergerakan otot tubuh. Penyakit ini juga tidak akan bertambah buruk. Nah, tetapi beberapa gejalanya dapat berubah seiring berjalannya waktu. Penyebab cerebral palsy, yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak, itu disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak yang menyebabkan gangguan pergerakan dan postur tubuh. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan gangguan kecerdasan. Cerebral palsy umumnya terjadi pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi pada proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan perkembangan tersebut, tetapi kondisi ini diduga dipicu oleh sejumlah faktor sebagai berikut, yaitu gangguan pada masa kehamilan. Cerebral palsy paling sering disebabkan oleh gangguan perkembangan otak saat anak masih di dalam kandungan. Kondisi ini disebabkan oleh yaitu perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Infeksi saat hamil yang menular pada janin seperti cacar air, rubella, sifilis,
herpes, Zika, toksoplasmosis, dan infeksi sitomegalovirus. Gangguan aliran darah ke otak janin, perbedaan golongan darah atau resus antara ibu dan bayi, gangguan pasca persalinan, kerusakan otak pada cerebral palsy juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi saat atau setelah bayi lahir, yaitu kurangnya suplai oksigen pada otak bayi atau asfiksia selama proses persalinan kelahiran sungsang, yaitu lahir dengan kaki keluar terlebih dahulu. Kemudian penyakit kuning atau kernicterus, radang pada otak, encephalitis atau selaput otak, meningitis. Bayi cedera parah di kepala. Contohnya pada kasus second baby syndrome atau akibat kecelakaan. Faktor risiko cerebral palsy, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko bayi terkena cerebral palsy, yakni kelahiran bayi kembar 2 atau lebih, terutama jika salah satu bayi selamat dan bayi yang lain meninggal saat dilahirkan. Berat badan bayi yang rendah saat lahir, yaitu kurang dari 2,5 kg, kelahiran prematur, yaitu lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kebiasaan buruk pada ibu seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan nafza. Itu gejala cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak dan fungsi sistem syaraf, seperti pada gerakan intelektual, pendengaran, penglihatan, serta kemampuan berbicara. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy, sejumlah gejala yang dapat timbul yaitu berupa pergerakan dan koordinasi gejala cerebral palsy yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi adalah kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh, ya, seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda, gaya berjalan yang tidak normal, seperti berjinjit, menyilang, seperti menggunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Otot yang kaku atau malah sangat lunglai, sendi kaku dan tidak terbuka sepenuhnya atau kontraktur sendi, tremor pada wajah, lengan, atau anggota tubuh lainnya, gerakan menggeliat yang tidak terkontrol, kemampuan berbicara dan makan, gangguan pada saat di sekitar wajah akibat cerebral palsy dapat mengakibatkan penderitanya kesulitan dalam berbicara dan makan. Gejala yang mungkin terlihat akibat kondisi ini adalah
gangguan berbicara atau disartria, yaitu kesulitan dalam menelan, disfagia, kesulitan dalam mengisap dan mengunyah, terus-menerus mengeluarkan air liur. Pertumbuhan dan perkembangan penderita cerebral palsy umumnya mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala yang mungkin muncul antara lain yaitu terhambatnya pertumbuhan anggota tubuh sehingga ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Terlambatnya perkembangan kemampuan gerak, yaitu seperti duduk, berguling, atau merangkak. Gangguan belajar, gangguan kecerdasan sistem syaraf, kerusakan pada otak dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf seperti kejang atau yang disebut juga epilepsi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kurang merespons terhadap sentuhan atau rasa nyeri, kondisi kesehatan mental seperti gangguan emosional dan perilaku ketidakmampuan dalam menahan buang air kecil atau disebut juga inkontinensia urin. Gejala cerebral palsy bisa ringan hingga berat. Jenis gejala yang muncul itu tergantung pada bagian otak yang terpengaruh. Gejala tersebut biasanya muncul dalam 2 tahun pertama usia anak dan bisa bersifat permanen. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda menemukan tanda atau gejala cerebral palsy pada anak Anda. Gangguan tumbuh kembang anak didiagnosis dan ditangani agar kualitas hidup anak bisa meningkat. Diagnosis cerebral palsy, yaitu dokter dapat menduga seorang anak mengalami cerebral palsy apabila terdapat sejumlah gejala yang telah disebut sebelumnya. Nanti dokter berbicara dengan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik untuk menguji pendengaran dan penglihatannya. Untuk lebih memastikan diagnosis, dokter akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti tes darah untuk menyingkirkan kemungkinan disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, pemindaian dengan MRI, CT scan, dan USG untuk melihat area otak yang rusak atau perkembangan secara tidak normal, elektroencephalografi atau EEG untuk melihat aktivitas listrik otak dengan bantuan alat khusus yang disambungkan ke kulit kepala. Setelah memastikan diagnosis cerebral palsy, dokter dapat melakukan pemeriksaan lain, deteksi gangguan pada kecerdasan, postur, dan keseimbangan.
Tes juga dilakukan untuk memeriksa gangguan dalam berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. Pengobatan cerebral palsy sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy. Namun, ada metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam beraktivitas secara mandiri. Metode pengobatan yang umumnya dilakukan adalah yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan ini digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Jenis obat yang digunakan itu tergantung pada luasnya otot yang kaku. Pada kaku otot yang hanya terjadi di area tubuh tertentu, dokter dapat memberikan suntik botox setiap 3 bulan. Botox juga dapat digunakan untuk mengatasi ngiler. Nah, sedangkan untuk kaku otot yang terjadi di seluruh tubuh, dokter dapat meresepkan diazepam, dantrolen, baclofen, atau tizanidin. Nah, terapi selain obat-obatan, terapi juga diperlukan untuk mengatasi gejala cerebral palsy. Nah, diantaranya fisioterapi. Nah, fisioterapi anak ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot, serta mencegah kontraktur atau pemendekan otot yang membuat gerakan menjadi terbatas. Kemudian terapi okupasi. Nah, terapi okupasi ini bertujuan untuk membantu pasien mengatasi kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti duduk, berjalan, mandi, atau berpakaian. Terapi ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan otot, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pasien. Kemudian terapi bicara. Terapi bicara diperuntukkan bagi pasien cerebral palsy yang mengalami gangguan dalam komunikasi dengan orang lain. Terapi ini akan melatih anak untuk mengulang kata-kata dan meningkatkan kemampuannya dalam mengucapkan kata-kata. Kemudian operasi prosedur. Operasi diperlukan apabila kaku otot mengakibatkan kelainan pada tulang. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pergerakan tubuh penderitanya. Contoh tindakan operasi tersebut adalah bedah ortopedi. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mengembalikan tulang dan sendi ke posisi yang benar. Bedah ortopedi juga dapat memanjangkan otot dan tendon yang terlalu pendek akibat kontraktur. Selektif dorsal rhizotomy atau disebut juga SDR. SDR dilakukan bila prosedur lain tidak mampu mengatasi nyeri dan kaku otot.
Prosedur ini dilakukan dengan memotong salah satu syaraf sensorik di sumsum tulang belakang. Pada pasien yang sulit menelan atau disfagia, dokter akan menyarankan pasien mengonsumsi makanan yang lunak dan lembut sambil melatih otot-otot menelan dengan fisioterapi. Namun jika disfagia, pemasangan selang makan atau disebut selang nasogastrik. Pada pasien yang terus-menerus mengeluarkan air liur, dokter akan melakukan tindakan operasi untuk mengarahkan aliran air liur ke belakang mulut agar tidak terus menetes keluar. Komplikasi cerebral palsy yaitu cerebral palsy yang berlangsung dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa komplikasi sebagai berikut, yaitu kaku otot, pengecilan otot atau astrofi, peradangan tulang atau osteoartritis, kelengkungan tulang belakang atau skoliosis, kepadatan tulang yang rendah atau osteoporosis, penyakit paru-paru seperti pneumonia, akibat sulit menelan makanan, luka tekan atau ulcus decubitus. Cerebral palsy pada pasien dewasa. Meski tidak makin memburuk, cerebral palsy pada orang dewasa bisa menimbulkan beberapa masalah baru bagi penderitanya, yaitu sebagai contoh penderita cerebral palsy membutuhkan energi antara 3-5 kali lipat lebih besar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penderita juga berisiko terserang penyakit degeneratif lebih cepat akibat kaku otot atau penggunaan otot, tulang, dan sendi yang berlebihan. Yaitu meliputi penuaan dini, post impairment syndrome, nyeri berkepanjangan atau kronis, gangguan mental seperti depresi, pencegahan cerebral palsy dalam banyak kasus. Penyebab cerebral palsy tidak dapat diketahui sepenuhnya, terutama pada cerebral palsy yang disebabkan oleh kelainan genetik. Oleh sebab itu, tidak banyak upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Namun, untuk mengurangi resiko gangguan perkembangan otak yang dapat memicu cerebral palsy, ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum dan selama masa kehamilan, serta setelah persalinan. Beberapa upaya tersebut adalah melakukan perencanaan kehamilan secara keseluruhan, seperti menjalani vaksinasi MMR, dan menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga,
melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala, menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan saat berkendara, menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, terutama ketika hamil, tidak menyalahgunakan nafzah. Selanjutnya yaitu tentang masalah dan kebutuhan anak tunadaksa serta dasar dan peran ilmu bedah ortopedi. Yang pertama yaitu permasalahan anak tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, maupun otot. Menurut Samuel A. Kirk 1986 yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan Ina Yusuf Kusuma, mengemukakan bahwa seseorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, sekolah atau rumah. Beberapa ciri anak tunadaksa yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa, mengalami kesulitan dalam gerakan. Dari beberapa ciri tersebut, anak tunadaksa pasti memiliki masalah baik dalam fisik, psikis, maupun sosialnya. Beberapa masalah yang terjadi pada anak tunadaksa yaitu yang pertama masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Masalah lainnya yaitu anggota gerak yang lumpuh lebih pendek dari yang tidak lumpuh. Kaku sendi atau kontraktur, yaitu sendi tidak dapat digerakkan, ditekuk atau diluruskan sebagian atau seluruhnya. Ada pula terjadi perubahan bentuk pada panggul dan tulang punggung. Dan dikarenakan adanya masalah tersebut, terjadi gangguan pada fungsi mulai dari gangguan berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, meraih, dan memegang atau menggenggam. Yang kedua, masalah psikis. Ditinjau dari aspek psikologis anak, tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan. Keadaan seperti ini mempengaruhi kemampuan dalam hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan sehari-harinya. 3. Sosial. Terhadap kelainan anak tunadaksa sangat bervariasi. Pada umumnya lebih banyak yang cenderung bernada negatif. Reaksi masyarakat yang negatif ini sudah tentu dipengaruhi oleh pandangan mereka atau bagaimana mereka menilai anak tunadaksa. Kebutuhan anak tunadaksa.
Anak tunadaksa walaupun memiliki kekurangan dan hambatan, namun mereka seperti anak-anak pada umumnya yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Perbedaannya yaitu kebutuhan mereka lebih mengacu pada masalah yang dialami anak. Kebutuhan anak tunadaksa antara lain: yang pertama, kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan maupun menggunakan isyarat merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Untuk hal ini diperlukan pelatihan dari ahli terapi bicara agar anak tunadaksa dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan mobilisasi meliputi serangkaian gerakan dari berguling, telungkup, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan menempuh jarak tertentu dan berpindah tempat. Yang ketiga, kebutuhan anak tunadaksa. Kebutuhan memelihara diri sendiri erat dengan hubungannya dengan kemampuan fungsi tangan. Hilangnya bagian tangan baik akibat cacat lahir atau diperoleh akan diganti dengan protesa, dan kelemahan yang permanen akan dibantu dengan alat pembantu seperti ortosis atau splint sehingga lebih kuat atau mendekati normal. Usaha mengembalikan fungsi baik untuk aktivitas kehidupan sehari-hari maupun untuk keterampilan dibutuhkan penanganan okupasi terapi. 4. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berupa sikap dan perhatian dari keluarga dan lingkungan terhadap anak tunadaksa yang dapat mendorong yang bersangkutan untuk berusaha meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, kebutuhan psikologis. Efek dari ketunadaksaan kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami seorang anak tunadaksa. Konsultasi dengan seorang psikolog merupakan usaha untuk mengubah sikap tersebut. Yang keenam, kebutuhan pendidikan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan mengikuti pendidikan, penyaluran ke pendidikan umum atau khusus merupakan usaha memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Yang ketujuh, kebutuhan kekaryaan atau pekerjaan. Nah, ini bagi tunadaksa meliputi yang belum maupun sudah pernah bekerja. Bagi yang pernah bekerja, mengembalikan secara maksimal kepada fungsi tugas seperti semula atau memodifikasi si pekerjaan. Untuk yang belum pernah bekerja, diberikan pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk berwirausaha atau bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Kemudian kita akan bahas tentang dasar ilmu bedah ortopedi. Pada awalnya, ilmu ortopedi berfokus pada keadaan salah bentuk tubuh pada seseorang. Segala upaya ditunjukkan untuk memperbaiki salah bentuk tersebut. Pada saat itu, jarang sekali orang memikirkan tentang hubungan antara salah bentuk dan fungsi fisiologis pada keadaan salah bentuk tadi. Badan manusia dianggap sebagai suatu sistem yang hanya mengikuti hukum mekanika. Dan hukum mekanika ini dianggap sebagai satu-satunya faktor yang mengakibatkan salah bentuk. Hal ini seakan-akan ilmu ortopedi dikuasai oleh ilmu morfologi mekanika. Teori Darwin yang diantaranya menjelaskan tentang hubungan morfologi dan cara hidup mempengaruhi pikiran orang-orang yang melihat ilmu ortopedi hanya dari sudut morfologi. Kemudian timbullah pandangan baru bahwa salah bentuk juga ada hubungannya dengan kekuatan dan gaya gerak yang disebabkan adanya otot-otot pada tubuh manusia.
Beberapa ahli ortopedi merasa belum puas dengan pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia, selain gaya berat melalui hukum mekanika dan gaya tarik-menarik, otot melalui kinetika, masih terdapat faktor biologis yang menentukan bentuk tubuh. Di dalam tubuh terjadi pertumbuhan dan regenerasi sel-sel dalam jaringan. Tumbuh dan mati merupakan hukum biologis, dan hal ini penting dalam menentukan bentuk tubuh, terutama pada anak yang baru lahir dan belum banyak faktor mekanika dan kinetika. Demikian juga salah bentuk yang terjadi akibat kelainan pada tulang. Semua itu merupakan faktor biologis. Dengan demikian, salah bentuk yang terjadi pada tubuh manusia merupakan akibat dari berbagai macam sebab. Yang pertama, karena pengaruh mekanika dan kinetika. Lalu yang kedua, karena pengaruh biologis. Ilmu kinetika atau kinesiologi adalah ilmu yang merupakan dasar utama di dalam ilmu ortopedi. Kinesiologi ini disusun atas beberapa ilmu, di antaranya yaitu osteologi, miologi atau ilmu tentang otot, morfologi dari ilmu gerak, ilmu mekanika dari sendi-sendi dan ilmu mekanika otot-otot. Tinjauan dasar ilmu ortopedi tersebut memberi bekal pengertian tentang segi-segi ilmu ortopedi, sehingga dapat mengerti penanganan yang dapat dilakukan. Yang D, peran ilmu bedah ortopedi. Timbulnya masalah pada anak tunadaksa berpangkal dari adanya suatu kecacatan fisik atau tubuh. Anak tunadaksa memerlukan penanganan medis lebih banyak dibandingkan dengan ketunaan lainnya. Adalah tugas bedah ortopedi dalam pelaksanaan perbaikan posisi otot, tulang maupun bagian tubuh lainnya agar dapat berfungsi. Tindakan bedah ortopedi pada anak tunadaksa tertentu bertujuan agar anak dapat berjalan dengan alat bantu. Bedah rekonstruksi dapat dilakukan misalnya pada anak cerebral palsy dengan spastic hand. Tujuannya adalah memperbaiki fungsi tangan, yaitu fungsi menggenggam dan membuka jari-jari tangan. Dalam pelaksanaannya, tidak semua kecacatan yang dialami anak tunadaksa dapat dengan mudah dilakukan pembedahan. Diperlukan pemeriksaan yang cermat serta kerjasama dengan ahli lain agar diperoleh hasil yang maksimal. Dan juga meskipun tindakan operasi pembedahan merupakan bagian dari cara penanganan ortopedi, namun peran utama dari ilmu bedah ortopedi adalah pengembalian fungsi tubuh akibat gangguan sistem gerak agar dapat berfungsi secara optimal dan dapat hidup yang mandiri dengan atau tanpa alat bantu.